tahun, S3 dia. Atau mungkin dia menerima Nobel karena saking pintarnya. Tapi kalau ditanya, Tuhan bisa mati? Oh, Tuhan kami bisa segalanya. Ya selalu tanamkan, yang mencabut nyawa manusia siapa? Tuhan. Yang ngasih kita rezeki siapa? Tuhan. Apa Tuhan bisa mati? Tidak mungkin mati. Kenapa tidak mungkin mati, nak? Karena yang mencabut nyawa manusia Tuhan. Terus kalau Tuhan mati, siapa yang cabut nyawanya, Mak? Gunanya kami di sini, Pak. Kalau Anda kerja, kerjalah dengan baik. Ya, makanya saya tanya, apa kontribusimu? Apa kontribusimu di dalam Islam? Setidaknya kalau kamu tidak bisa bernarasi, tidak bisa membuat satu statement, tidak bisa menyampaikan walaupun satu ayat, tidak bisa menyampaikan kebenaran, tap-tap layarlah. Dukung orang-orang, saudara-saudara kita yang berjibaku di dalam debat seperti ini. Tujuannya tujuan yang baik. Menyampaikan kebenaran. Terlepas dari tujuannya apapun itu, hanya cukup Allah yang tahu. Intinya niat kita lurus saja. Sampaikan kebenaran. Kalau ada saudara-saudara muslim seperti ini, Bunda, itu Bang Faruk minta nomor rekening untuk wifi. Kami anggap itu sebagai rezeki kami. Adapun yang nge-give, adapun yang sudah tap-tap layar, Allah akan balas itu semua. Jadi jangan kayak gitu kok ya Pak ya. Naik pitam saya. Saya bukan tidak mau terima nasihat dari saudara muslim. Tapi lihat konteksnya dulu. Kecuali kalau saya di sini menyampaikan kesalahan tentang Al-Quran. Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang menanyakan Al-Quran dengan hadis, saya menjawabnya sesuai apa yang saya tahu. Kalau ada berkelebihan jawaban, ada berkelebihan pertanyaannya, kalau saya tidak tahu, saya jawab saya tidak tahu. Saya bilang saya tidak tahu. Nanti saya belajar. Saya tanya sama Ustadz saya, Ustadz Dio. Ini naik kayak orang gila. Apa dulu ini? Rafael. Halo Bang Rafael, Islam Kristen. Kalau Kristen buka kamera, kalau Islam silakan turun. Rafael. Oh, udah tumbang pula dia jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Abang? Islam, alhamdulillah. Oke. Ya, saya izin turunkan ya, Bang. Saya bilang Islam jangan dulu naik, abang-abangku, kakak-kakakku. Kenapa? Ya kita di sini mau berdiskusi. Kalau bisa Kristen aja yang naik. Nanti kalau Islam yang naik saling masuk-masukan, ujungnya nanti jadi tidak enak. Ya. Inalius Mendrova. So ayae. Halo, Rumah Pea. Halo, Bang Rafael Rumah Pea. Islam Kristen. Selamat siang. Ya, Inalius. Halo Kristen Ibu. Ya, Kristen, Katolik. Tapi Ibu belum bisa buka kamera. Sebentar dulu Ibu ya. Ibu nanti tidak ada lagi Oten yang naik. Baru apa? Sebentar dulu Ibu ya. Saya sapa dulu yang lain dulu. Saya naikkan dulu yang lain. Ayo saudara Kristen silakan naik. Kita berdiskusi. Buka kameranya. Karena kita di sini mau edukasi ya. Bukan edukampret. Ya, karena Ibu Inalius ini dari Katolik belum bisa buka kamera, bagaimana Iya, narasumber? nggak bisa. Tapi Baru bergabung di baru TikTok. bergabung. Oke. Ya, saudara Muslim kita tembuskan sampai 1 M lebih ya. Ini bisa, saya yakin bisa. Ya jangan lupa absen-absennya. Ya Ibu Inalius, ya silakanlah. Saya kasih kesempatan untuk saudara Kristen yang tidak mau buka kamera, tapi di sini kita harus santun, tidak menghujat. Ya silakan kalau mau bertanya tentang Islam ada Ito Faruk di sini. Oke? Ini hari kemerdekaan. Kemerdekaan untuk Kristen juga tidak buka kamera, tapi saya minta sekali lagi, ayo kita diskusi yang santun. Bagaimana? Ibu Inalius, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, tap-tap layarnya, jangan lupa tembuskan 1 M, jangan lupa juga absen-absennya. Ada mau kutanya. Silakan. Dari kecil aku sampai saat ini 55 tahun ya. Aku kurang mengerti aku tentang Maria. Dengar Bu? Iya, tentang Maria di dalam Bible.
tentang Maria ini, apakah setelah naik Yesus di surga, belakangan Yesus ini bagaimana dia menikah dia sama Yusuf atau bagaimana? Oh, Ibu bertanya, apakah Maria dengan Yusuf menikah? Betul ya, Ibu Iya. ya? Oke. Kan aku tidak ngerti. Iya. Halo Zak Kristen Islam. Islam Bu, Islam. Oke. Saya tunjukkan satu data. Sebentar itu ya, nanti itu masuk ya. Kita buka di dalam Matius 1 dulu ya, Ibu ya. Saya tunjukkan satu data sama Ibu. Iya. Ya, Maria ini sudah menikah atau belum? Aduh, bentar saya besarkan dulu saya. Oke, Matius 1 ya Bu. Oke, Matius 1. Nah, ini. Di sini dikatakan begini Bu. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, terus. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di sini Bu, nanti kalau kita baca, akhirnya janganlah engkau, tundul ya, bentar. Nah, nanti di sini terakhirnya kalau di dalam Matius Ibu, di sini katakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sebelum Maria melahirkan, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Oke ya Bu ya? Ya kan? Ini karena katanya waktu Yusuf mau menceraikan Maria karena Maria hamil, ternyata datang malaikat dalam mimpinya Yusuf. Sehingga Yusuf tidak jadi menceraikan Maria dan Maria mengambil Maria sebagai istrinya. Terus kita buka di dalam ini Ibu. Di dalam Lukas 2, coba Ibu lihat ya. Lukas 2, apakah Maria? Nah, ini pada waktu Yusuf membawa Maria keluar dari Nazaret. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, termasuk juga dengan Yusuf. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya. Nah, kalau di ayat ke-6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, jadi waktu Yusuf membawa Maria dalam keadaan hamil, ini masih tunangan. Tapi di dalam Matius, sebelum Yusuf membawa Maria ke Bethlehem, itu sudah suami istri. Yang benar yang mana? Sebelum lahir Yesus itu udah suami istri mereka Yusuf. Kalau di Matius, sebelum Maria dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem, sudah suami istri. Nah, kalau di dalam catatan Lukas, waktu Maria dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem, itu masih tunangan. Belum menikah. Belum. Berarti Yesus ini ada saudaranya loh. Dia ada saudaranya, tapi Siapa? saudara tiri kan, dari Yusuf kan? Iya. Jadi yang benar catatan Matius apa catatan Lukas? Itu kutanya sama ibu, nggak ngerti aku. Makanya saya bingung juga. Kenapa bisa Lukas mencatatkan Bunda Maria dibawa oleh Yusuf itu keadaan masih bertunangan. Sementara di Matius mencatatkan sebelum Yusuf membawa Maria ke Bethlehem itu sudah suami istri. Itu yang bingung aku sekarang tentang Maria ini. Tapi tapi dibilang udah diangkat di surga. Seringkali aku tanya di yang lain, sebelum terangkat di surga Maria ini,
Apakah mengalami kematian atau belum? Siapa? Maria. Iya. Kan Maria diangkat di surga kan? Siapa yang bilang Maria di surga? Diangkat. Ya, siapa yang bilang ada yang mencatat Maria terangkat ke surga? Kan sering kali ku dengar itu. Di surga ada Maria. Catatan, nggak ada catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatatkan bahwa Maria di surga. Bahkan tidak ada satu orang pun yang di surga, Bu. Nih, saya tunjukkan satu data lagi ya. Saya tunjukkan satu data, Bu. Nih, siapa yang bilang kalau Maria di surga, Bu? Nih ya, di Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13, saya bacakan, Bu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi belum ada yang ada di surga, Bu. Nah, pertanyaan sekarang, Maria di mana? Iya. Iya, karena Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Satu orang pun tidak ada di surga, Bu. Bahkan Musa pun tidak di surga, Bu. Abraham pun tidak ada di surga, Bu. Nah, sekarang Maria ada di mana, Bu? Kalau nggak ada di surga. Itu makanya aku cari tahu sama ibu. Nggak ngerti aku. Ibu harusnya tanya sama pastornya. Ibu kan Katolik. Tanya Iya. sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, Yohanes 3 nomor 13, itu tidak ada seorang pun yang sudah di surga. Jadi Maria, Musa, terus si siapa tuh? Elia. Itu di mana sekarang mereka? Silakan masuk gitu. Lanjut dulu itu. Tapi acara Katolik itu orang-orang kudus di di surga. Itu kata siapa? Kalau kata Bible tidak ada seorang pun yang di surga. Tapi kalau ada kata pendeta dengan pastor yang mengatakan sudah ada orang ada di surga, buktikan di mana ada tertulis mereka sudah ada di surga. Berarti kalau ada tertulis, Ibu, namanya kontradiksi. Gitu. Kan kalau hari-hari doa-doa novena itu kan orang-orang kudus, kami berdoa-doa sama orang-orang kudus. Iya, Bu. Kalau orang kudus bukan berada di surga, Bu. Saya tunjukkan lagi datanya, Bu. Orang kudus itu bukan ada di surga, Bu. Coba Ibu buka Matius 27. Nah, saya buka ya. Matius 27, orang kudus tidak ada di surga. Nih, saya bacakan, Ibu. Matius 27 mulai dari 50. Oke, saya baca ya, Bu. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini ketika Yesus mati di kayu salib. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan